Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin berat, saat setiap rupiah terasa semakin sulit didapat, pemerintah justru memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Semua ini bermula pada 29 Oktober 2021, ketika Presiden resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang. Di dalamnya turut mengatur tarif PPN yang dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Yang artinya pemerintah memiliki kewenangan untuk menurunkan dan menaikkan tarif PPN sesuai dengan kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan tujuan pembangunan negara. Naasnya, dalam ketentuan undang-undang tersebut juga turut dicantumkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dengan 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Dengan artian pemerintah memiliki hak legal untuk menaikkan tarif PPN dan mau tidak mau masyarakat harus menerimanya. Setelah 5-6 bulan peraturan tersebut disahkan, benar saja pada April 2022 pemerintah turut mengesahkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Tidak berhenti sampai di situ, di saat daya beli masyarakat semakin menurun dan para pengusaha UMKM yang tengah berjuang mempertahankan usahanya, pemerintah malah tetap bersikukuh menaikkan PPN menjadi 12%. Duh. Selain karena hal demikian berdasarkan ketetapan undang-undang ya, pemerintah juga berdalih bahwa langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna membiayai berbagai program pembangunan, memperkuat fondasi perpajakan, serta memperbaiki situasi fiskal dan memenuhi kebutuhan anggaran yang terus meningkat. Terlebih, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Lalu, apa itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. Jenis pajak tidak langsung ini diterapkan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dan pada akhirnya dibayarkan oleh konsumen. Dalam hal ini, setiap transaksi yang melibatkan barang atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN, yang kemudian disetor oleh pengusaha atau penyedia barang atau jasa kepada negara. Artinya, sekali lagi, konsumenlah pihak akhir yang mau tidak mau dibebani PPN. Sebagai contoh, misalnya harga nugget frozen yang awalnya 100.000 karena ada PPN 12%, maka menjadi 112.000. Ini belum lagi dari pabrik, produsen, supplier, dan retailer atau pengecer yang bisa jadi melipat gandakan keuntungan mereka. Karena mereka juga harus bisa beradaptasi dengan peningkatan biaya hidup, biaya gaji pegawai, dalam artian kalau bisa, biaya belanja sehari-hari, biaya pribadi, biaya anak, biaya istri, biaya keluarga, sandwich generation, dan lainnya. Lalu bagaimana dengan konsumen? Bentar, tarik nafas dulu. Jadi piye? Kumaha? Bagaimana? Masih setuju dengan peningkatan biaya PPN? Aduh, sehat-sehat deh. Semoga pelaku UMKM dan masyarakat bisa beradaptasi ya dengan situasi nanti. Semangat! Hidup Indonesia!